Halo semuanya, kembali lagi di Ice Family YouTube channel. Nah, hari ini aku mau berbagi resep garang asem ayam khas Semarang. Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 300 gram ayam atau 3 biji sayap ayam, terus ada 3 buah kemiri, 2 buah bawang merah, 1 buah bawang putih. Nah, ini adalah bumbu halusnya ya, nanti mau aku blender. Terus untuk bahan bumbu irisannya ini semua, yaitu ada ini laos, bawang putih, bawang merah, jahe, daun jeruk, daun salam. Ini ada belimbing wuluh, aku cuma ada 2, jadi nanti mau aku tambahin sama tomat hijau, serai, cabai merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting, serta jangan lupa santan dan air 500 gram. Nah, selanjutnya ini untuk bahan bumbu halusnya mau aku potong kecil lebih dulu biar lebih gampang pada saat nanti kita blender. Teman-teman bisa ulek aja kalau suka ngulek, kalau aku blender aja ya biar lebih cepat. Nah, kalau udah selesai di blender, di sini aku mau motong ayamnya jadi 2 biar potongannya nggak terlalu besar ya. Teman-teman bisa pakai daging bagian apa aja sesuka teman-teman. Selanjutnya ini bumbu yang lain mau aku iris tipis semuanya, dan untuk laos, jahe, serainya mau aku geprek aja ya teman-teman. Teman-teman kalau suka pedas cabenya bisa ditambahin, untuk cabenya sesuai selera teman-teman aja. Ini cabenya aku potong 2 aja biar kerasa pedas dan ukurannya tetap besar ya. Ini jahenya 1 ruas jahe aku geprek, 2 ruas laos aku geprek juga, dan 2 buah serai juga aku geprek juga. Nah, ini belimbing wuluhnya karena cuma ada 2, aku potong jadi 2 aja. Sebenarnya garang asem itu paling enak pakai belimbing wuluh. Kebetulan kemarin udah minta tetanggaku, tapi pas aku mau masak dipakai mainan sama anakku, jadi sisain cuma 2, ya udah nggak apa-apa lah ya. Terus gantinya aku pakai tomat hijau. Ini sebenarnya tomat hijau teman-teman pas aku beli, cuma karena udah aku simpen di kulkas jadi warnanya udah kekuningan. Di sini aku mau tumis bumbu halusnya tadi pakai sedikit minyak. Tumis bumbu sampai matang dan tercium bau harum. Ini pakai api sedang aja teman-teman biar bumbunya nggak gosong ya. Selanjutnya tambahin jahe, laos, serai, daun salam, dan daun jeruk ya. Aduk semua bumbunya agar matang merata. Terus aku mau tambahkan cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah diiris. Aku masukkan, aku tumis jadi 1. Untuk tomat dan belimbing wuluhnya nanti pas mau bungkus pakai daun pisang ya. Nah, ini saya aduk-aduk lagi agar tercampur merata. Kalau sudah tercium harum, tandanya bumbu sudah matang dan ayamnya bisa kita masukkan. Kita juga aduk-aduk lagi.
Terus aku mau tambahkan air, ini aku tambahkan air kurang lebih 400 mg dulu. Nanti sisanya aku masukin lagi bareng sama santannya ya. Nah ini aku aduk-aduk, terus aku diamkan dulu sampai setengah matang. Terus jangan lupa tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam atau kaldu jamur dan 1 sendok teh garam. Untuk garam dan kaldunya sesuai selera teman-teman. Nanti sebelum dimatikan kompornya jangan lupa diicipin dulu ya. Terus ini aku tambahkan 2 sendok santan kental dan sisa air yang tadi aku masukkan semuanya. Terus ini aku aduk-aduk biar santannya nggak pecah. Ini masak ayamnya 3/4 matang aja ya teman-teman, karena nanti mau kita kukus lagi. Nah kalau sudah itu meletup-letup, kita matikan kompor dan kita icipin dulu bumbunya sudah pas atau belum. Nah ini aku pindahkan di mangkok besar kayak gini biar gampang nanti pada saat proses bungkus pakai daun pisangnya ya. Nah caranya teman-teman ambil 2 lembar daun pisang, ini udah aku layuin, udah aku bersihin juga dan udah aku lap. Nah kayak gini ya teman-teman caranya. Terus kita tekan bagian tengahnya, kita lipat sampai berbentuk corong. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan ayam dan kuahnya. Nah seperti ini ya teman-teman, masukkan. Karena ini ternyata panas banget, jadi aku perlu tambahan itu ya, mangkok ya teman-teman, buat tatakan bawahnya. Nah ini tips juga buat teman-teman, kalau bungkus kayak gini sebaiknya tunggu agak dingin dulu ya, ternyata ini panas banget karena baru matang. Terus aku tambahkan 1 buah belimbing wuluh dan tomatnya. Aku tambahkan kuahnya lagi dan kasih cabai merah, bawang merahnya ya teman-teman. Nah ini kuahnya jangan banyak-banyak biar kita gampang pada saat bungkus daun pisangnya. Nanti kalau terlalu banyak bisa tumpah-tumpah ya kuahnya. Nah tinggal dilipat aja seperti ini. Nah udah jadi teman-teman. Nah kita bisa ulangin lagi. Ini kita ambil 2 lembar daun pisang, kita tekan bagian tengahnya, kita bentuk corong, dan kita masukkan ayam dan kuahnya. Nah teman-teman kalau mau bikin garang asam atau makanan lain yang perlu daun pisang kayak gini, kalau teman-teman ragu nanti takut bocor atau gimana, teman-teman bisa pakai double daun pisang ya, pakai 2 lembar atau 3 lembar. Dan aku saranin teman-teman jangan pakai plastik ya, karena kan plastik itu kalau kena panas takutnya bahan-bahan kimianya malah masuk ke dalam makanan yang kita makan. Jadi lebih baiknya kita dobelin aja daun pisangnya, lebih banyak pakai daun pisang ya, nggak apa-apa, demi kesehatan kita juga. Nah ini saya ulangin lagi, ini terakhir ya, porsi terakhir.
terus tambahin tomat dan belimbing wulunya. Nah, kalau udah selesai dibungkus semua, kita siapkan panci buat ngukusnya yang udah kita kasih air. Dan kita rebus dulu ya. Kalau sudah mendidih keluar uapnya, baru kita masukkan garam asemnya. Terus kita tutup lagi. Nah, ini ngukusnya sekitar 15 menit teman-teman, pakai api sedang. Nah, tadinya kalau sudah matang, ini daun pisangnya sudah layu banget ya, seperti ini, dan juga berubah warna. Nah, saatnya kita angkat ke piring dan kita sajikan. Nah, jadinya seperti ini. Ini seger banget teman-teman, dimakan siang hari pas cuaca lagi dingin gitu, semakin mantap. Ini rasa gurih, asam dari belimbing wuluh dan tomatnya makin tambah nikmat ya. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you.